Pada video kali ini, saya kasih judul, Siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau memang segala sesuatu ini mengada dan menjadi ada karena diadakan oleh Tuhan, lalu Tuhan sendiri diadakan oleh siapa? Kalau memang segala sesuatu ada sebabnya, lantas siapa sebab yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan ini biasanya muncul di pikiran banyak orang, mulai dari anak remaja hingga orang dewasa sehebat Bertrand Russell, filsuf asal Inggris. Intensitas kemunculannya pun dialami oleh orang beragama hingga diulang-ulang oleh kalangan ateis. Berikut 5 jawaban atas pertanyaan Bertrand Russell. Yang pertama, pertanyaan ini berdasarkan pada premis segala sesuatu memiliki sebab. Hanya saja, premis ini tidak sepenuhnya benar. Tidak segala sesuatu atau tidak segala yang ada itu bersebab atau memiliki sebab. Artinya, ada sesuatu realitas yang tidak bersebab. Karena jika segala sesuatu itu bersebab, maka semua yang ada ini hanyalah kumpulan akibat. Yakni, apa saja yang ada, termasuk Tuhan, berstatus sebagai akibat yang, kalaupun ada yang berstatus sebab, toh pada hakikatnya dia juga adalah akibat dan objek penciptaan. Hal ini adalah mustahil, yakni mustahil ada akibat tanpa sebab. Oleh karena itu, premis segala sesuatu memiliki sebab, yaitu segala sesuatu yang berstatus akibat pasti memiliki sebab. Dan premis ini tidak berlaku pada Tuhan. Karena, sekali lagi, Tuhan adalah realitas yang tak bersebab. Yang kedua, pertanyaan di atas atau pertanyaan Bertrand Russell di atas adalah salah alamat atau tak beralamat. Pertanyaan itu hanya berlaku pada segala sesuatu yang bersebab, yakni pada akibat. Maka, pertanyaan ini tidak berlaku pada realitas yang tak bersebab, yaitu Tuhan. Dengan kata lain, pertanyaan di atas itu bertolak dari asumsi bahwa Tuhan ada. Yakni, jika kita terima Tuhan itu ada, lantas siapa yang mengadakan atau menciptakan Tuhan? Akan halnya bila kita terima Tuhan itu ada dan tak bersebab, sebagaimana keyakinan orang beriman, maka pertanyaan itu tidak relevan dan salah alamat ditujukan kepada orang beriman. Yang ketiga, pertanyaan itu sendiri absurd, kontradiktif di dalam dirinya sendiri, atau self-defeating. Pertanyaan bunuh diri. Kita coba amati sekali lagi. Tuhan dalam pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan sudah diasumsikan sebagai objek penciptaan, yakni ciptaan dan makhluk yang diciptakan. Jadi, pertanyaan itu sesungguhnya berbunyi begini, siapa yang menciptakan Tuhan yang makhluk itu? Tuhan yang diyakini oleh orang bertuhan adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Maka Tuhan yang makhluk sama saja bukan Tuhan, bukan pencipta, tetapi makhluk dan objek penciptaan. Keempat, bila terpaksa menjawab pertanyaan di atas, siapa yang menciptakan Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan, yakni yang menciptakan Tuhan adalah Tuhan. Dalam pertanyaan dan jawaban ini sudah diasumsikan ada dua realitas, Tuhan yang mencipta dan Tuhan yang dicipta. Maka ada dua Tuhan, Tuhan pencipta dan Tuhan ciptaan. Bagaimanapun Tuhan pasti ada yang mencipta dan ada yang dicipta. Tinggalkanlah pertimbangan manusia sendiri, mau pilih Tuhan yang mana? Yang kelima, Tuhan tidak bersebab. Dia ada bukan akibat dan objek penciptaan apapun selain dirinya. Karena keberadaannya adalah dirinya sendiri. Dirinya adalah keberadaannya itu sendiri. Keberadaan adalah esensinya. Karena itu dia tidak butuh pada selain dirinya. Sekedar analogi,
rasa asin tahu berasal atau akibat dari garam. Namun asinnya garam itu sendiri adalah esensial, yakni garam itu asin dengan sendirinya dan pada dirinya sendiri. Tidak diasinkan dan menjadi asin oleh yang lain. Garam pada esensinya sudah asin. Begitu juga masakan berlemak karena berminyak. Sementara minyak itu sendiri berlemak dengan sendirinya, minyak pada esensinya sudah berlemak. Garam dan minyak diciptakan dengan segenap esensinya, yaitu asin dan berlemak. Satu lagi, malam berganti siang karena ada terang, dan terang ada karena ada cahaya. Sementara cahaya itu sendiri pasti terang pada dirinya sendiri. Ada cahaya, maka ada terang. Keterangan dan penerangan cahaya adalah esensi cahaya itu sendiri. Jadi, jika ditanyakan mengapa cahaya itu terang, tidak ada jawabannya, karena masalahnya ada di pertanyaan dan pada penanya, bukan pada objek yang ditanyakan. Seperti itulah mendekatkan Tuhan itu ada pada dirinya sendiri. Keberadaan Tuhan adalah esensinya, dan esensi Tuhan adalah keberadaannya. Maka menanyakan sebab keberadaannya tidak relevan. Sekali lagi, pertanyaan itu adalah salah alamat. Seperti pertanyaan itu juga ada yang benar dan ada yang salah. Pertanyaan salah tidak perlu ditanggapi dan tidak ada tanggung jawab untuk dijawab. Apapun jawaban yang dibuat lantaran terhasut oleh pertanyaan salah adalah salah. Hanya pertanyaan benar yang logis dan layak ditanggapi. Jadi, orang-orang yang percaya keberadaan Tuhan tidak punya masalah. Justru masalah ada pada diri penanya. Dengan membuat pertanyaan seperti itu, di atas seolah-olah sedang membuat masalah untuk diri sendiri. Maka sebelum merasa bertanggung jawab memikirkan jawaban, cukup adil kiranya membantu penanya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya meluruskan pertanyaan sendiri. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.